28 Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai pemenuhan uji kinerja pada PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Bengkulu. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Bagaimana tadi pagi, sudah sarapan? Sudah. Oke, teman-temannya perhatikan juga teman-temannya. Hadir semua tidak hari ini? Hadir. Hadir juga ya. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali siswa-siswa Ibu, memang yang paling rajin. Oke, kalau itu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan kepada ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Baik, bagaimana? Masih semangat pagi ini? Masih. Oke, kalau masih semangat kita berdiri dulu, kita cek semangat kita pada pagi hari ini. Salam matematika. Semangat muda pasti bisa. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, maka pada hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Judulnya hari ini adalah Bangun Pemudi Pemuda. Oke, siap ya? Kita sikap sempurna. Kita akan substitusi artinya mengganti. Oke, substitusi artinya mengganti. Nah, kemarin kita juga belajar metode substitusi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu penyelesaian masalah SPLDP dengan metode substitusi? Oke, Binta, silakan. Metode substitusi adalah mengubah salah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Oke, betul sekali ya. Metode substitusi itu adalah mengubah salah satu variabel dengan variabel di persamaan lain. Metode substitusi sudah. Ada satu lagi metode apa kita kemarin, Eli? Eliminasi. Siapa yang masih ingat apa itu arti dari kata eliminasi? Oke, Edgar, silakan. Eliminasi artinya menghilangkan. Oke, betul ya. Eliminasi artinya Menghilangkan. Jadi kalau yang dikatakan sebagai metode eliminasi artinya apa? Kita masih ingat metode eliminasi? Saya Bu. Oke, silakan Rizka. Metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Jika ingin mencari atau menentukan nilainya terlebih dahulu, maka yang perlu kamu lakukan adalah mengeliminasi variabel X. Siapa yang masih ingat nih langkah-langkah penyelesaian SPLDP
mengubah menjadi persamaan X atau Y. Ketiga, substitusikan ke persamaan yang lain untuk mencari nilai variabel yang belum diketahui. Langkah-langkah penyelesaian SPLDP dengan metode eliminasi. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Chelsea. Langkah-langkah metode eliminasi adalah eliminasi salah satu variabel X atau Y, menyamakan koefisien yang akan dieliminasi dan mengeliminasi. Nah, kemarin sudah saya bagikan bahan aja kan di grup WA? Sudah, Bu. Oke, sudah dibaca kan? Sudah. Jadi bagaimana cara menghitung penyelesaian SPLDP dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi? Saya, Bu. Oke, nanti Melakukan dua metode penyelesaian, yaitu eliminasi dan substitusi, yaitu dengan mengeliminasi salah satu variabel kemudian mensubstitusikannya ke salah satu persamaan untuk memperoleh variabel. sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ditampilkan dalam video. Hei, kalian habis jajan sosis bakar sama gorengan ya? Berapaan itu harganya? Wah, lupa saya harga satuannya. Tapi saya tadi beli satu sosis bakar dan 3 gorengan habis 8.000 bro. Kalau saya beli 2 sosis bakar dan 2 gorengan, bayarnya 12.000. Dia mau beli apa tadi? Sosis dan gorengan. Dia ketemu sama temennya, lalu dia nanya apa tadi? Berapa harga sosis? Berapa harga gorengan? Dan ternyata kata temennya dia tidak tahu. Nah, permasalahan itu sebenarnya adalah permasalahan yang sering kita jumpai kan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi mencari harga, mencari misalnya keuntungan. Kita yaitu tentang kisah inspiratif belajar dari kisah lalat dan semut. Nah, semoga nanti cerita ini bisa memotivasi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Oke, dari cerita ini siapa yang ingin baca duluan? Saya, Bu. Oke, Pinta silakan. Belajar dari kisah lalat dan semut. Seperti hari-hari biasanya, siang hari, yang cerah sekumpulan lalat sedang menikmati makanan dari tempat keluarga semut yang sedang mencari makan pun datang dan membawa lalat tersebut untuk menjadi menu makan siang. Ayah, ada apa dengan lalat itu? Oke, tadi sudah dibaca ya ceritanya, yaitu tentang lalat dan semut. Apa tadi yang diceritakan? Ada seekor lalat nih. Dia masuk dari satu pintu. Dia sudah selesai makan, habis itu dia mau ngapain? Mau keluar, tapi dia cuma nengok. Ternyata pintunya sudah ditutup. Nah, apa yang terjadi sama lalat? Dia coba didorong, coba terus keluar dari pintu. Padahal dia nggak tengok di atas pintu ada pensil. Satu pintu jalan itu tertutup. Sebenarnya Allah itu telah menyiapkan pintu-pintu yang lain agar kita mampu keluar dari permasalahan tersebut. Begitu juga dengan materi SPLDP. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan kolaboratif, diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran problem based learning atau PBL. Nanti kalian itu dapat menganalisis masalah kontekstual. Sistem persamaan ini ada 2 variabel untuk menentukan nilai variabel dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Yang kedua apa? Yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini karena kita menggunakan model problem based learning, kita akan berbasis masalah itu ada 5 fase. Di fase yang pertama adalah fase mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Nanti kalian akan diberikan beberapa permasalahan yang akan diselesaikan di LKPD. Kemudian fase kedua mengorganisasi peserta didik. Artinya nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Teknik penilaian yang saya gunakan adalah 3. Jadi saya akan menilai 3 ranah kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi sikap. Nanti teknik penilaiannya saya akan melakukan observasi menggunakan jurnal penilaian. Kemudian adalah penilaian kedua adalah penilaian pengetahuan. Itu teknik penilaian saya akan melakukan tes tertulis, yaitu dengan tes formatif. Soalnya uraian 2 soal. Kemudian ranah kompetensi keterampilan nanti saya akan menilai adalah diskusi kelompoknya. Jadi dari laporan hasil diskusi dalam LKPD dan hasil presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran maksudnya di fase yang pertama, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ada 2 soal, nanti kalian akan melakukan pretest. Jadi saya akan mengecek bagaimana hasil bacaan kalian tadi malam dari bahan ajar yang sudah saya bagikan. Oke, di sini ada lembar jawaban. Jadi
suatu hari, Dina pergi membeli beberapa makanan yang tidak jauh dari rumahnya. Dina membeli 4 burger dan 2 es krim dengan harga Rp13.000. Jadi SPLDV adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan mengangkat satu. Ini adalah video tentang permasalahan. Apa tadi masalahnya? Ada sih Dina yang mau beli makanan yang tidak jauh dari rumahnya. Dina beli apa tadi? 4 burger Dan berapa harganya? 13.000. Setelah kalian tadi mengamati permasalahan dari kegiatan tadi, nah bagaimana cara kalian menulis persamaan linear 2 variabel? Apa langkah pertama yang harus dikerjakan? Mengidentifikasi dua permasalahan yang memiliki hubungan dari pernyataan. 2. Membuat permisalan dengan menyatakan besaran tersebut sebagai paragraf. Menuliskan hubungan besaran dengan tanda hubung sama Dina. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu, Oke, Chelsea silakan. apa semua sistem SPLDV bisa diselesaikan dengan metode gabungan? Oke, nah, apakah semua dari permasalahan dari sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa diselesaikan dengan masalah gabungan? Jawabannya pasti bisa. Namun tentang kelebihan atau kekurangan dalam metode tersebut nanti kita akan temukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase mengorganisasi peserta didik. Jadi habis ini saya akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 yang masing-masing beranggotakan 3 siswa. Jadi ini adalah nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah Friska, Engga, dan Kinta. Kelompok kedua adalah Rizky, Rani, dan Chelsea. Paham kelompok-kelompoknya siapa saja? Oke, saya cek kelompoknya. Kelompok 1, Friska, Engga, Kinta. Oke, kelompok 2 ada Rizky, Rani, sama Chelsea. Oke, hasilnya ini akan saya berikan lembar kerja dan bahan ajar yang sudah saya print. Silakan ditulis data nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya, hari dan tanggalnya. Oke, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Oke, baik, silakan dibuka. Di situ tadi sudah ada permasalahan. Nanti kalian akan menuliskan informasi penting apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan dalam video. Kemudian membuat rencana. Itu apa? Membuat model matematika, kemudian dan membuat langkah-langkah penyelesaian. Begitu lanjut kejadian itu berarti ini tidak ada kamu baru dua kan? Pertama apa? Eliminasi. Oke, eliminasi X dulu ya. Berarti persamaan satunya tadi apa? Coba cek. Persamaan satu tadi. 4X. Coba dibuka. Berapa tadi? 4X tambah 2Y. 4X tambah 2Y. Kemudian persamaan kedua. Persamaan keduanya? 3X tambah 1Y. Oke, udah sama belum variabelnya? Nah, belum kan? Nah, kalau belum disamakan, berarti yang persamaan 1 dikali 3. Ya, persamaan 2 dikali 5. Tinggal kalikan. Sama coba. Ini 4Y ditambah 2Y. 4X ini itu kan persamaan 2 kan? Persamaan 2-nya berapa? Gimana? Udah kan? Oke, dapat ya? 2.500. Nah, sekarang substitusi nilai X berapa? 2.000. Ya, masih dapat 13.000 dikurang 10.000. Berapa jadinya? 3.000. 3.000 karena di sini koefisiennya 2, berarti satunya berapa? 3.000 itu dibagi 2. 1.000
Dapatnya 1.500. Coba dicek. Kamu nggak jawabnya dengan cara bagaimana? Sudah dapat nilai X-nya? Sudah dapat nilai Y-nya? Sudah, Bu. Oke, berapa jadi nilai X-nya tadi? Berapa harga bentuknya didapat? 2.500. Oke, berapa harga es krimnya? 1.500. Kalau tadi kita membeli 5 burger dan 2 es krim, berapa harga yang dibayar? 15.500. Oke, kalau sudah di kegiatan yang pertama, kita akan masuk di kegiatan ada beberapa paket. Itu nampak di layar ada gambar, ada paket super besar 1 harganya 13.000, paket super besar 2 ada 21.000, dan ada paket super family. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga 1 ayam 1 nasi dan berapa harga yang harus dibayar untuk paket super family? Belum ada kan harganya di gambarnya, belum ada kan? Nah, itu nanti kalian cari. Kalian menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang sama dengan langkah-langkah di kegiatan yang pertama. Oke, silakan dikerjakan soal latihannya. 2 ayam nasi. Iya nggak sih? Kita habis 1 ayam 13.000. 1 nasi. 5 ayam enggak? Jadi 1 ayam. Maka tentukanlah harga 1 ayam dan 1 nasi. 1 ayam. Kemudian yang persamaan kedua apa persamaan keduanya? 2x 2x sama dengan 20. Oke. Kemudian tinggal apakah sudah sama variabel x-nya? Apakah sudah sama? Belum ya? Nah, kalau belum silakan disamakan variabel dulu. Kira-kira persamaan pertama dikali berapa? Dikali 2. Oke. Yang persamaan kedua dikali 1. Oke, bagaimana? Sudah dapat semua? Berapa tadi harganya? Harga ayamnya berapa dapatnya? Harga ayamnya berapa? 8.000. Harga nasinya berapa? 5.000. Kalau sudah, di lembar selanjutnya ini saya punya games. Perhatikan, saya punya, biasanya kalian kalau mengisi teka-teki sila, biasanya hanya huruf saja kan? Nah, ini saya menggabungkan 2 materi karena kita kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar koordinat KT. Ini adalah teka-teki untuk mengetahui nama ahli matematika yang hidup di Mesir pada tahun sekitar 350 Masehi. Silakan dikerjakan. Aku dapat nih x-nya berarti 1, y-nya -2. Itu guys, kita udah di atas x-nya aku dapat 1, y-nya dapat -2. X-nya dapat 1, y-nya -2. Oh, berarti 1 ini. -2 ini. Berarti di mana? Dapat H. Terus x-nya 2, y-nya 0. X-nya 2, y-nya 0. Oh, berarti ini nih garisnya di sini ke sini. Dapat ini y. Sudah selesai gamesnya? Sudah. Dapat semua itu huruf-hurufnya? Sudah. Oke, kalau sudah bagaimana? Capek? Sudah. Kita sudah ini sudah mengerjakan permasalahan, sudah selesai kita mengerjakan games. Kita peradaban sebentar kita akan melakukan ice breaking. Oke, silakan. Ice breaking kita hari ini judulnya Hentak Bumi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya. 1. Bisa. Kalau 2. Ayo 2. Ya, konsentrasi. Kamu ya. Datang coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. 2. 2. Tinggal lagi. Oke, kita konsentrasi ya. Kita coba sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jangan cepat nih ya. 1. 2. 2, 1. Tepuk tangan ya. Itu makasih tepuk tangan kita semua. Nah, gimana? Sudah semangat kembali? Sudah. Kalau sudah kita akan masuk ke fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti di sini kalian akan melakukan presentasi. Jadi untuk kelompok lain nanti silakan memberikan tanggapan, kritik atau saran kepada temannya yang lagi presentasi. Oke, kelompok mana dulu yang akan maju? Ibu. Oke, kemana ya? Yang dulu tadi kelompok 1. Oke, silakan kepada kelompok
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk permasalahan pertama, diketahui Dina membeli 4 burger dan 2 es krim dengan harga 13.000. Dina membeli 3 burger dan 1 es krim dengan harga 9.000. Langkah pertama, mengeliminasi salah satu variabel. Cara 1, eliminasi X. Persamaan 1, 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan 2, 3X ditambah 1Y sama dengan 9.000. 3 dikali 4X sama dengan 12X. 3 dikali 2Y sama dengan 6Y. 3 dikali 13.000 sama dengan 39. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Enggar. X 2.500 dan Y 1.500. Jadi harga 5X tambah 2Y sama dengan 5 kali 2.500 tambah 2 kali 1.500 sama dengan 12.500 tambah 3.000 sama dengan 15.500. Jadi harga yang harus dibayar Dita jika ingin membeli 5 burger dan 2 es krim adalah 15.000. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan memberikan pertanyaan, kritik, atau saran ataupun tanggapan. Oke, bagaimana kelompok 2 ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ada, Bu. Oke, siapa nih? Saya, Bu. Oke, Rani silakan. Jadi variabel apa saja yang ada dalam permasalahan? Variabel X dan variabel Y. X-nya sebagai apa dan Y-nya sebagai apa? Y sebagai harga burger dan Y-nya sebagai harga es krim. Oke, itu tadi ya, sudah terjawab ya. X-nya sebagai harga burger dan Y-nya sebagai harga es krim. Oke, baik. Untuk kelompok 2, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Rizky. Bagaimana cara menentukan harga yang harus dibayar Dita? Substitusi X sama dengan 2.500 dan Y sama dengan 1.500 ke persamaan 5X ditambah 3Y sehingga diperoleh 15.500. Jadi harga yang harus dibayar Dita jika ingin membeli 5 burger dan 3 es krim adalah 15.500. Oke, ini sudah dijawab ya, bahwa tadi caranya apa? Mensubstitusi nilai X-nya 2.500 dan nilai Y-nya 1.500. Karena kita ingin membeli 5 burger dan 3 es krim, setelah disubstitusi nilainya mendapat 15.500. Oke, baik. Untuk kelompok 2, masih ada yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, atau saran, atau boleh juga tanggapan? Oke. Ini sebuah tanggapan. Oke, Chelsea silakan. Menurut saya dan kelompok saya, kelompok 1 cara menjelaskannya sudah baik dan rinci dan hasil dari diskusi mereka sudah sama dengan hasil kami. Terima kasih untuk tanggapannya. Kedepannya kami akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan ditutup. Itu tadi hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Diketahui paket super besar 1 ayam dan 1 nasi dan gratis lager soft drink dengan harga 13.000. Paket super besar 2 ayam 1 nasi dan gratis lager soft drink dengan harga 21. Pertama, eliminasi salah satu variabel. Pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Eliminasi X. 1X ditambah 1Y sama dengan 13.000. 2X ditambah 1Y sama dengan 21.000. Persamaan 1 dikali dengan 2, persamaan 2 dikalikan dengan 1. 2 dikali 1X sama dengan 2X. 2 dikali 1Y sama dengan 2Y. 2 dikali 13.000 sama dengan 26.000. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Pertama, tentukan berapa harga 1 ayam dan 1 nasi. Jadi harga 1 ayam adalah 8.000 dan harga 1 nasi adalah 5.000. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1, ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik, atau saran? Ada, Bu. Oke, silakan. Siapa? Saya, Bu. Inta, silakan. Bagaimana cara memodelkan matematika dari permasalahan kedua? Persamaan 1, paket super 1 besar, 1 ayam sebagai 1X, ditambah 1 nasi sebagai 1Y, dengan harga 13.000 sama dengan 13.000. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, atau saran? Bu, Oke, Inga, silakan. menurut kalian metode apa yang paling mudah kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV? Menurut kelompok kami, cara
cara yang paling mudah atau metode yang paling mudah untuk digunakan itu adalah metode gabungan. Karena jika kita menggunakan metode gabungan ini, walaupun angkanya berkoma-koma, kita tetap bisa mendapatkan jawabannya dengan mudah. Jika kita kemarin sudah mempelajari pembelajarannya tentang metode grafik. Kalau di tengok-tengok menggunakan metode grafik itu jika angkanya bukan bilangan bulat atau berkoma-koma itu kita bakal susah mendapatkannya. Tapi jika kita menggunakan metode gabungan, kita tetap bisa mendapatkan jawabannya dengan mudah walaupun angkanya berkoma atau bukan bilangan bulat. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi sudah terjawab itu pertanyaannya. Mana metode yang paling mudah adalah metode gabungan. Karena kenapa? Kalau kemarin kita menggunakan metode coba-coba, kita harus mencoba beberapa puluh bilangan kan sampai berkali-kali baru dapat. Kalau menggunakan metode grafik, kalau pas angkanya atau kita untuk plotting titiknya tidak pas, maka penyelesaiannya itu titik potongnya tidak akan ketemu. Oke, untuk kelompok 1 ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, saran atau tanggapan? Saya ingin memberi tanggapan. Oke, silakan bisa. Menurut kelompok kami, hasil presentasi kelompok 2 sudah cukup baik dan rinci. Terima kasih atas tanggapannya. Kami kedepannya lebih baik lagi. Untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 2 presentasinya. Itulah hasil dari kelompok kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Oke, kita masuk ke fase yang ke-5. Di fase ke-5 ini nanti kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kita akan mengerjakan tes formatif, kemudian kita akan mengisi angket survei tentang pembelajaran kita dan mengisi evaluasi atau kesepakatan kita pada LKPD. Oke, nanti tadi kan kita sudah saling mengevaluasi jawaban dari kelompok yang mempresentasikan. Nah, jadi silakan nih apa saja kesepakatan atau yang kita tadikan, yang kita dapatkan tadi. Yang pertama, permasalahan pertama tentang kita. Kita tadi beli apa? Beli burger dan es krim. Jadi silakan dituliskan berapa harga burgernya, berapa harga es krimnya yang didapat. Kemudian permasalahan kedua apa? Membeli apa? Ayam dan nasi. Jadi silakan dituliskan berapa harga ini tadi? 8.000. Berapa harga nasinya? 5. Silakan dituliskan di kolom evaluasi. Dari hasil presentasi kalian tadi, dari isian LKPD yang sudah ditampilkan saat presentasi tadi, saya apresiasi sekali karena kalian sudah mengerjakan sesuai dengan tahap-tahap dalam LKPD. Jawaban dari LKPD kalian yang masih kurang tepat, nah ini ada kunci jawabannya, silakan diperbaiki. Saya kasih waktu 5 menit, silakan diperbaiki mana-mana jawaban kalian tadi yang masih kurang tepat. Dilengkapi jawaban yang belum sesuai. Nah,
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Bagaimana soalnya, mudah kan? Saya sudah mengerjakan tes formatif ya. Nah, sekarang Ibu ada anket survei nih tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silakan di checklist. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Bagaimana sudah? Sudah, Bu. Oke, nah sudah silakan dikumpulkan. Mengerjakan teka-teki ini, tadi belum kita jawab teka-tekinya kan? Tadi nih, misal tadi kita tadi sudah kelompok 1 tadi sudah dapat bahwa X nih, ketika X 1 nih ya, X 1 Y-nya negatif 2. Jadi kalau dia X 1 Y-nya negatif 2 maka dapat huruf H. Oke, yang kedua, dapat X-nya adalah 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Nah, itu adalah huruf ilmuwan tadi siapa namanya? Hipatia. Bagaimana tipsnya, seru? Seru. Saya ucapkan selamat dan jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Kalian telah selesai menyelesaikan pembelajaran dan menyelesaikan tes formatif. Nanti saya akan periksa jawabannya. Jadi ketika nanti nilai kalian mencapai 75, artinya kalian telah selesai mempelajari materi pada bab ini dan boleh mengikuti kegiatan pengayaan. Namun jika nanti nilai kalian belum mencapai 75 atau 74, 73 atau seterusnya, kalian nanti akan melakukan kegiatan remedial. Ini dia tadi kegiatan remedial. Jadi nanti sebelum kalian melakukan remedial, kalian harus lebih dahulu mengakses video-video pembelajaran berikut ini untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari. Jadi ini saya ada 4 buah video. Nanti bagi yang remedial silakan dulu dipelajari videonya. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan tes ulang untuk yang remedial. Nah, ini ada program pengayaan. Di program pengayaan ini akan saya tampilkan soal HOTS. Ya, kalian ada untuk menyelesaikannya juga saya akan tampilkan 2 video pembelajaran, yaitu ada contoh-contoh soal tentang HOTS, kemudian ada juga cara cepat SPLDP. Nah, kita sudah sampai di kegiatan yang terakhir nih, yaitu penutup. Nah, kita tadi sudah belajar tentang metode gabungan. Nah, metode penggabungan tadi menggabungkan 2 metode. Metode apa saja? Eliminasi dan substitusi. Oke, jadi langkah pertama kita akan mengeliminasi dulu salah satu variabelnya. Kemudian setelah dapat nih, misalnya variabel X atau variabel Y, kita akan bersubstitusi ke persamaan yang lain. Kemudian nih ada langkah-langkah penyelesaian metode substitusi. Siapa nih yang bisa langkah pertama apa? Oke, kita Eliminasi salah satu variabel. Yang pertama, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Substitusi nilai variabel yang telah diperoleh. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai X atau Y, kita dapat mensubstitusikan nilai X atau Y yang didapat dari langkah sebelumnya ke salah satu. Oke, betul ya. Jadi langkah kedua adalah melakukan substitusi. Setelah kita peroleh tadi nilai X atau Y dari mengeliminasi tadi, kita akan mensubstitusi ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Ya, kalau kita mensubstitusi ke dua persamaan, kalau hasilnya sama, berarti ya hasil penyelesaian X atau Y yang kita dapat itu adalah benar. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan refleksi. Apa saja nih yang sudah kita pelajari hari ini? Metode apa yang kita pelajari hari ini? Metode gabungan. Ada berapa langkah-langkahnya tadi? Ada 2. Langkah pertamanya ngapain? Mengeliminasi. Oke, mengeliminasi salah satu variabel. Langkah kedua apa? Mensubstitusi. Oke, mensubstitusi. Jadi kita juga dapat simpulkan bahwa metode yang paling mudah adalah metode gabungan. Apakah pembelajaran hari kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, karena kita ini sudah ice breaking. Kemudian ada games ya. Jadi menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Jadi tadi di permasalahan di awal tadi kan kita tahu tuh ada seorang anak mau beli sosis sama goreng yang nggak tahu. Nah, sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian SPLDP. Kalau begitu, karena
metode eliminasi, substitusi, sampai di metode gabungan, karena pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi untuk akhir, ya, evaluasi satu bab akhir. Saya ingatkan kembali, setelah ini kalian silakan langsung pulang ke rumah, silakan langsung boleh makan siang, beristirahat, jangan lupa membantu orang tua. Kita harus mempertahankan sebagai siswa yang baik, ya, harus menjadi teladan buat adik-adik kita. Ya, jangan lupa bantu orang tua, bantu cuci piring, kemudian bantu membersihkan rumah, dan membantu mengurus pribadi kita sendiri. Oke? Paham ya? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siap. Bapak dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Bu. Itu tadi hasil video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.